考古文明中水晶人这段经历。推算下次开启时间时，他在删除我手表内的信息。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Bintang episode 541-542, atau episode 567-568, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, siapkan kopi dan teman-teman kopinya, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Di episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang telah berhasil menjadi abadi, dan begitupun di dalam dunia internalnya, semua klonnya juga menjadi makhluk yang abadi, dan juga klonnya Samudera Jauh. Tubuh Samudera yang jauh langsung menghilang ke dalam air, dan bergabung dengan lautan. Samudera Jauh berkembang tetapi hanya sedikit, orang luar mungkin tidak akan bisa mengatakannya, hanya dengan melihatnya. Memang benar bahwa setelah menjadi abadi, Samudera Jauh dapat berkembang lebih jauh, bisik Luo Feng. Namun, Samudera Jauh hanya bisa berkembang dengan menyerap kekuatan suci secara bertahap. Ini sangat besar sehingga membutuhkan sejumlah besar kekuatan suci, untuk meningkatkan diameternya bahkan dengan satu kaki. Berapa tahun yang dibutuhkan Master 9 keterasingan untuk memperluas lautnya, gumam Lu Feng. Luo Feng merasa beruntung, jika dia tidak menjadi abadi, dan tidak bisa mengubah tubuhnya menjadi tubuh yang suci, maka pada satu waktu dia akan membutuhkan keabadian untuk memasok kekuatan yang cukup, untuk lautan dengan diameter lebih dari 6 miliar mil. Sementara itu di dalam istana, Luo Feng tersenyum dan bangkit. "Tuan," ucap Kaisar Tian Chen dan Kaisar Ji Hong berkata dengan hormat. "Kalian berdua, tetap di sini," perintah Luo Feng, lalu berjalan keluar dari istana. Luo Feng berteleportasi di depan istana tempat tinggal pemimpin kota kekacauan primal, tempat beberapa pelayan abadi ksatria alam semesta berdiri. Sangat kuat, dua ksatria alam semesta berdiri jauh ketakutan, dan para pelayan abadi semua gemetar. Mereka tidak tahu bahwa ini hanya kekuatan yang berasal dari tubuh penduduk asli, dan akan ratusan kali lebih luar biasa jika itu berasal dari tubuh binatang bertanduk emas, atau samudera terpencil. Luo Feng menunggu di luar istana. Meskipun pintunya terbuka, semua yang ada di dalamnya redup, dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. "Masuk," terdengar suara dari dalam istana. Luo Feng berjalan ke istana dan melihat pemimpin kota kekacauan primal berdiri di kejauhan. Luo Feng memberi salam. "Guru." Pemimpin kota kekacauan primal menatap Luo Feng. "Apakah kamu berhasil menjadi abadi?" tanyanya setelah beberapa lama terdiam. "Ya," jawab Luo Feng. "Fantastis. Kamu melakukan lebih baik dari yang aku kira." Pemimpin kota kekacauan primal mengangguk puas. Dia puas, bahagia, dan bahkan gembira. Dia memelihara semua murid ini karena dia ingin menghasilkan lebih banyak makhluk hebat, yang bisa menjadi pilar masa depan umat manusia. Luo Feng tidak hanya memenuhi harapannya, tetapi dia juga telah melampaui itu untuk sebagian besar. "Bahkan aku tidak bisa merasakan sejauh mana kekuatanmu sekarang," tanya pemimpin kota kekacauan primal. "Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan Kaisar Suchong?" Luo Feng bingung. Dia menjawab, "Ya, aku bisa." Memang, dia bisa. Tubuh binatang bertanduk emas Luo Feng, memiliki tingkat gen kehidupan yang lebih tinggi, daripada Kaisar Suchong. Kekuatan tekadnya, teknik yang diciptakan sendiri, dan harta karun sejati semuanya lebih baik dari Kaisar Suchong. Bahkan jika dia dikalahkan sekali, dia bisa dihidupkan kembali berkali-kali dengan samudera jauhnya. Dia tidak takut apapun dengan keabadian yang baru ditemukannya. "Fantastis," ucap pemimpin kota kekacauan primal mengangguk. "Apa langkahmu selanjutnya?" "Menentukan alamat negara dewa dan membangunnya," jawab Luo Feng. "Negara dewa sangat penting." Pemimpin kota kekacauan primal mengangguk. "Antar lapisan ruang tidak terukur. Pilih area yang lebih dalam." "Aku mengerti." Luo Feng mengangguk. "Sekarang kamu boleh pergi," kata pemimpin kota kekacauan primal dengan lambaian tangannya. Luo Feng memberi salam dan pergi. Pemimpin kota kekacauan primal tidak akan ikut campur, dengan pilihan Luo Feng mengingat kekuatannya saat ini.
Luo Feng akan menjadi orang yang membuat keputusan mulai sekarang. Luo Feng meninggalkan wilayah primal dan tiba di negara dewa para budaknya. "Tuanku, kemana kita harus pergi sekarang?" ucap budak ras lain, yang merendahkan diri. "Menara Bintang," bisik Luo Feng. "Ya baiklah tuan," budak itu menjawab dan terhubung dengan tanda di Menara Bintang. Luo Feng telah meninggalkannya di Menara Bintang sebelumnya. "Tidak perlu membuat negara dewa dulu, aku bisa pergi ke sana nanti. Samudra jauh lebih baik daripada kebanyakan ksatria alam semesta, dari segi kualitas dan kuantitas, sangat besar. Aku akan melihat apakah aku bisa mengendalikan harta karun sejati yang paling kuat, yaitu Menara Bintang." Luo Feng tidak sabar untuk mencobanya. Menara Bintang tingginya 9 tahun cahaya. Itu sangat besar, seolah-olah menutupi setengah alam semesta. Harta karun sejati yang paling kuat di alam semesta ini, telah menyebabkan pembantaian massal di antara 4 ras puncak, namun tidak ada makhluk besar yang mampu menerimanya. Harta karun sejati menjadi medan perang bagi miliaran ras di alam semesta, dan banyak pejuang abadi yang mati di dalamnya. Di dalam menara, di istana inti, cahaya emas buram bersinar, ketika Luo Feng berjalan keluar dari cahaya kemasan. Menara Bintang. Luo Feng tersenyum. Dia merasakan kegembiraan dari Menara Bintang. Pergi ke ruang segel. Luo Feng berjalan ke tepi istana, dan sebuah portal menuju ruang segel muncul. Menara Bintang secara bawaan adalah harta karun sejati yang tersegel, dan ruang segel adalah pusatnya. Itu luas dengan tanah hitam. Kemudian Luo Feng terbang, dan melihat ke bawah ke tanah. "Samudra jauh," muncul, ucap Luo Feng berteriak. Dengan bumi hancur, samudra jauh muncul di ruang segel entah dari mana. Tubuh samudra yang terpencil, tubuh asli bumi, tubuh mosa, dan tubuh binatang bertanduk emas semua, bisa masuk dan keluar dari dunia internal secara instan. Tentu saja, setelah dunia internal dan ruang terfragmentasi, digabung dan berubah menjadi negara dewa, itu tidak akan terjadi lagi. Dunia internal masih bisa ada untuk sementara waktu setelah seseorang menjadi abadi, tetapi setelah waktu tertentu, dunia internal akan mulai runtuh. Diameter 6 miliar mil, Luo Feng berdiri di laut, menginjak ombak, dan kebanggaan memenuhi hatinya. Kekuatan suci seperti itu, tanpa batas, Menara Bintang, dan mendorong. Luo Feng mulai mengendalikan Menara Bintang dengan pikirannya. Kemauan tidak terkait erat dengan kekuatan yang sebenarnya, tetapi banyak berhubungan dengan pelatihan dan pengalaman seseorang. Namun, dengan kesadaran terikat bersama dengan kekuatan, penguasa sektor dapat membunuh seorang pejuang tingkat alam semesta, dengan satu pandangan, karena kekuatan kesadarannya dapat menghancurkan jiwa pejuang tingkat alam semesta. Setelah menjadi abadi, kesadaran bergantung pada kekuatan suci. Tubuh samudra jauh Luo Feng memiliki kekuatan suci yang lebih besar daripada kebanyakan ksatria alam semesta, dan ia memiliki kekuatan yang sangat besar. Kesadarannya melampaui sebagian besar ksatria alam semesta, dan telah mencapai tingkat penguasa semesta. Pilar-pilar air berputar dan meluas ke lubang di sekelilingnya. Kemudian mereka menembus Menara Bintang, dan kekuatan suci bergabung dengan seluruh Menara Bintang. Kekuatan misterius terpancar dari Menara Bintang, dan bintang-bintang tersegel, serta ukiran hukum di pilar surga Luo Feng yang membingungkan. Itu sangat rumit, aku tidak bisa memahaminya sama sekali. Tapi rasanya begitu baik ketika kekuatan suci aku, dan Menara Bintang sepenuhnya bergabung satu sama lain. Aku tidak perlu peduli tentang makna ukiran hukum. Aku akan menggunakan kekuatan aku. Luo Feng mengepalkan giginya dan menggeram. "Pindah," ucap Luo Feng memberikan perintahnya. Namun, Menara Bintang nyaris tidak bergetar, amplifikasi sangat kecil sehingga tidak terlihat. Ini terlalu sulit untuk dikendalikan. Luo Feng agak terpana, dia merasa seperti semut yang mencoba mendorong batu. Kekuatan yang luar biasa, bakar, dan mendorong. Luo Feng mengepalkan tangannya, semua kekuatan suci di Menara Bintang mulai terbakar, dan itu menjadi 1000 kali lebih kuat. Menara Bintang mulai bergerak, dan Luo Feng sekarang merasa seperti semut yang membawa sebutir beras. Meskipun masih berat, setidaknya dia bisa menjalankannya. Luo Feng berhenti setelah memindahkan Menara Bintang sedikit. Berhenti. Luo Feng berhenti membakar kekuatannya yang suci. Ya Tuhan, aku sudah membakar kekuatan suci puluhan kali lebih banyak, daripada tubuh samudra jauh. Luo Feng bingung. Meskipun aku bisa memindahkan Menara Bintang, tapi aku tidak bisa mengendalikannya, seperti yang kulakukan pada harta sejati lainnya.
Luo Feng menggelengkan kepalanya. Seharusnya mudah saat menggunakan senjata. Senjata kekuatan spiritual seharusnya dengan kecepatan ringan saat digunakan. Ketika Luo Feng menggunakan peta bintang, bintang-bintang akan menyembur seperti kilat. Di sisi lain, dia perlu membakar kekuatannya yang suci ketika mengendalikan menara bintang, dan itu masih sangat lambat sehingga musuh benar-benar bisa menghindarinya. Tidak heran, bisik Luo Feng, Tuan Zuo Sanke mengatakan, "Aku hanya bisa mengendalikan menara bintang ketika aku menjadi ksatria alam semesta." Dia memberi aku buku 9 jilid dan tahu bahwa aku memiliki tubuh binatang bertanduk emas. Dia bisa mengatakan bahwa aku dapat dengan mudah mencapai tingkat gen kehidupan ribuan kali lebih besar, tetapi dia masih berspekulasi bahwa aku harus menjadi seorang ksatria semesta. Luo Feng mengangguk. Sepertinya aku tidak memiliki kekuatan yang cukup suci, dan aku juga tidak memiliki pemahaman hukum yang mendalam. Ada dua cara untuk menggerakkan senjata kekuatan spiritual. Salah satu caranya adalah dengan mencapai pemahaman hukum yang cukup dalam, yang dapat memperkuat pengaruh kekuatan suci 10 kali lipat. Cara lain adalah untuk mendapatkan sejumlah besar kekuatan suci. Jika aku benar-benar bisa menggerakkan menara bintang, aku akan mampu mengubah ukuran menara bintang untuk membuatnya bergerak secepat kilat. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Aku hanya abadi. Sepertinya aku belum memenuhi syarat untuk menggunakan harta sejati yang tertinggi ini. Harta karun sejati tertinggi sangat berharga di alam semesta. Hanya penguasa tertinggi semesta, atau ksatria semesta yang bisa menggunakan harta sejati itu, dan salah satu alasannya adalah, bahwa kondisi untuk menggunakan harta sejati tertinggi sangat keras. Meskipun Luo Feng memiliki tingkat gen kehidupan yang sempurna, ia masih abadi. Dia hanya bermimpi jika dia pikir dia bisa mengendalikan menara bintang sekarang. Jika itu bukan untuk samudra jauh, Luo Feng bahkan tidak bisa memindahkan menara bintang dengan tubuh lainnya. Lagi pula, dia baru saja mengonsumsi kekuatan suci yang sangat besar. Samudra jauh, kembalilah. Luo Feng berdiri di atas samudra jauh. Samudra jauh kembali ke dunia internalnya. Aku akan menjadi salah satu makhluk terkuat di alam semesta, ketika aku bisa menggerakkan menara bintang, Luo Feng berbisik di istana. Dia mengerti bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengan Master Semesta seperti pemimpin kota kekacauan primal, dan Master Serigala Langit, meskipun dia memang sangat kuat. Namun, keabadian yang baru ditemukannya sudah bisa menjadi masalah, bagi beberapa Tuan Semesta. Peta bintang sudah merupakan teknik pamungkas. Langkah pertama membutuhkan 160 bintang, yang kedua membutuhkan 520 bintang, dan yang ketiga membutuhkan 1600 bintang. Ketika semua 1600 bintang bergabung, kekuatan mereka meningkat secara eksponensial. Luo Feng menduga bahwa, dia akan membutuhkan lebih banyak bintang, ketika dia kemudian menciptakan gerakan peta bintang, jadi dia mengambil beberapa bintang laut, dari menara bintang, dan dengan demikian bintang-bintang di peta bintang, jumlahnya menjadi 10.000 bintang. Aku akan pergi dan menciptakan negara dewa aku sekarang, dan kembali ke wilayah manusia. Luo Feng melangkah ke arah cahaya kemasan. Kemudian dia menghilang. Di dalam wilayah manusia, di dalam alam semesta Ganwu. Luo Feng memindahkan dirinya ke wilayah ruang angkasa 50 juta tahun cahaya dari bumi, di mana tidak ada yang lain selain planet dan bintang yang abadi. Aku akan memilih tempat ini, bisik Luo Feng. Dia pikir dia tidak boleh mengikuti aturan apapun, saat memilih negara dewa. Luo Feng merobek ruang terpisah, dan melangkah ke antar lapisan. Ada ribuan lapisan dalam antar lapisan ruang angkasa. Lapisan pertama hancur, ruang terfragmentasi. Lapisan kedua adalah negara dewa. Lapisan ketiga adalah ruang angkasa yang banjir, ini dikategorikan sebagai pejuang abadi biasa. Bagi makhluk tertinggi sejati di alam semesta, hanya ada satu lapisan luas penapis ruang. Semakin dekat ke alam semesta asli, semakin kecil fragmen ruang angkasa, dan semakin jauh, semakin besar fragmennya. Dan semakin dalam antar lapisan ruang, maka itu akan semakin berbahaya. Di daerah teraman, bahkan penguasa sektor bisa bertahan hidup. Namun, beberapa area bisa mengancam jiwa, bahkan untuk beberapa ksatria alam semesta. Luo Feng berteleportasi dan terbang melewati lapisan negara dewa. Dia memasuki lapisan banjir ruang angkasa, membuka sayap siwunya, dan terbang lebih dalam. Pejuang abadi biasa akan mendirikan negara dewa mereka di lapisan negara dewa, bisik Luo Feng. Beberapa makhluk tertinggi akan melakukan hal yang sama. Namun,
Mereka akan memindahkan negara dewa mereka lebih dalam, ke arah lapisan banjir antariksa ketika mereka menjadi lebih kuat. Semakin dalam, semakin aman negara dewa itu. Kekuatan suci dimasukkan dalam sayap Siwu, yang membuat mereka lebih kuat, dan mulai terbang di antara banjir ruang angkasa, seperti kilatan cahaya. Fragmen ruang semakin besar dan beberapa dengan diameter 6 miliar mil. Luo Feng hanya bisa melihat fragmen ruang yang sangat besar itu. Sudah ada tanah dan air di beberapa dari mereka. Mereka terbang dengan kecepatan tinggi, dan begitu mereka menabrak seseorang, terutama yang berdiameter 6 miliar mil, mereka bisa memusnahkan seorang kaisar secara instan. Luo Feng terbang semakin dalam. Kadang-kadang, dia berteleportasi untuk menghindari fragmen ruang kolosal. Dunia internalnya memiliki diameter 600 miliar mil, jadi dia perlu memilih sebuah fragmen ruang yang sama tingginya, lebar, dan panjangnya. 2 hari kemudian, Luo Feng akhirnya melihat beberapa fragmen ruang dengan diameter 1 triliun kilometer, dan beberapa bahkan lebih besar. Aku harus berhati-hati. Fragmen ruang sebesar ini mungkin bisa membunuh seorang ksatria alam semesta. Luo Feng sangat berhati-hati. Semua fragmen ruang itu berasal dari banjir ruang angkasa, dan mereka dapat dengan mudah mengenai seseorang karena mereka terbang begitu cepat. Untungnya, Luo Feng memiliki sayap Siwu-nya, yang membantunya menghindari fragmen ruang dengan gesit. Luo Feng memindahkan diri di sekitar fragmen ruang angkasa yang memiliki diameter terbesar, yaitu 3,9 triliun mil dan diameter terkecil 1,3 triliun mil. Itu bisa bergabung dengan dunia internalnya sepenuhnya. Lu Feng mulai membangun negara dewanya. Luo Feng membuka sayapnya dan memicu dunia internalnya. Tiba-tiba, kekuatan tak terlihat meledak dari dunia internalnya, dan itu mengunci fragmen ruang angkasa itu. Kemudian, sebuah dunia besar muncul entah dari mana, seolah-olah itu ada dalam ilusi atau dimensi lain. Dan itu terbang menuju fragmen ruang yang ditargetkan, dan fragmen ruang juga tertarik padanya. Yang satu tampak nyata, dan yang lain tampak seperti bayangan. Mereka semakin dekat dan lebih dekat satu sama lain. Ruang bergetar, dan semua pecahan ruang lainnya menghindarinya. Dunia dan fragmen ruang besar bergabung, menstabilkan satu sama lain. Dunia baru yang nyata lahir, dan setelah beberapa saat, dunia ilusi menghilang sama sekali. Itu adalah negara dewa, gumam Lu Feng dengan gembira. Luo Feng mengambil langkah dan memindahkan dirinya ke negara dewa. Negara dewa dipenuhi dengan energi, dan terus berkembang. Samudra jauh tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan negara dewa. Dan saat ini, di langit di atas samudra jauh, sejumlah kekuatan suci yang tak terbatas berkumpul, dan sebuah istana menjulang muncul. Itu adalah istana dewa yang memancarkan cahaya keemasan dan energi hukum emas. Bagian atas istana adalah menara besar, dan menjadi pusat negara dewa pada saat itu terbentuk. Sebuah negara dewa, dan itu adalah negara dewa aku. Luo Feng berdiri di langit dengan mata tertutup dan tangan terbuka. Dia merasa luar biasa. Dia merasakan koneksi instan ke tempat ini, seolah-olah dia sendiri telah menjadi negara dewa. Pegunungan, dataran, rawa, gurun, sebuah oasis. Danau. Luo Feng merasakan seluruh negara dewa dengan mata terpejam. Pada saat ini, ia dan negerinya digabung menjadi satu. Kekuatan samudra jauh bergabung dengan kekuatan negara dewa, memberdayakan satu sama lain beberapa kali. Negara dewa ini adalah aku, dan aku sels negara dewa ini. Kata Luo Feng, kekuatan negara dewa aku mungkin bisa membunuh beberapa ksatria alam semesta. Luo Feng membuka matanya dan tersenyum. Dasar negara dewa adalah yang paling penting. Dunia internal adalah fondasinya, dan fondasi yang tidak stabil tidak akan mengarah ke negara dewa yang kokoh. Dunia internal Luo Feng memiliki diameter 600 miliar mil, yang menjadikan negara dewanya menjadi saingan banyak ksatria alam semesta. Langkah tunggal ini telah membuat semua perbedaan. Negara dewa aku sudah selesai. Luo Feng memandang samudra jauh. Samudra jauh aku mampu melakukan teknik bakat aku adalah alam semesta. Tubuh samudra jauh sudah mampu mengendalikan ruang dan waktu di sekitarnya, sampai batas tertentu. Bersama dengan aku adalah alam semesta, dan kekuatan negara dewa, itu sangatlah luar biasa perkasa. Negara dewa, samudra jauh, dan teknik bakat yang aku gabungkan dengan alam semesta, akan menggunakan kekuatan luar biasa. Namun, jika Luo Feng perlu mempertaruhkan segalanya seperti itu berarti ia terpojok dalam situasi tanpa harapan.
Bagaimanapun, negara dewa adalah elemen vital, jika itu dihancurkan, Luo Feng tidak akan pernah bisa memperbaiki dirinya sendiri, kecuali seorang yang tertinggi memundurkan waktu dan membantunya. Dan melakukan memutar kembali waktu pada Luo Feng, namun itu akan memakan biaya yang sangat tinggi. Saat ini Samudra Jauh menjaga negara dewa. Luo Feng membawa tubuh Mosa, dan tubuh binatang bertanduk emas, dan Samudra Jauh, tubuhnya di ketinggian lebih dari 5.000 mil. Masing-masing dari 3 tubuh tinggal di satu cincin dunia. Aku bisa menikmati pertempuran sebanyak yang aku bisa sekarang, kata Luo Feng. Bahkan jika semua tubuhku terbunuh, Samudra Jauh dapat memulihkannya dengan segera. Bagaimanapun, bahkan kekuatan suci dari tubuh-tubuh lain yang digabungkan, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang terkandung di Samudra Jauh. Satu-satunya hal yang perlu aku perhatikan adalah, harta aku yang sebenarnya. Luo Feng meninggalkan negara dewanya, tetapi segera dipanggil oleh pemimpin kota kekacauan primal. Kemudian di puncak Pulau Thunder, Luo Feng muncul, dan melihat pemimpin kota kekacauan primal berdiri di tepi tebing. Guru, kata Luo Feng dengan hormat. Kemarilah, Luo Feng, kata pemimpin kota kekacauan primal saat dia berbalik, melihat Luo Feng, dan tersenyum. Luo Feng berjalan ke pemimpin kota kekacauan primal, dengan bingung. Luo Feng berdiri di belakang pemimpin kota kekacauan primal. Pemimpin kota kekacauan primal berkata, berdiri tepat di sampingku dan lihat ke bawah. Luo Feng maju selangkah dan berdiri berdampingan dengan pemimpin kota kekacauan primal. Dia melihat ke bawah dan melihat kabut menyelimuti gunung. Melalui kabut, dia bisa melihat bentuk-bentuk istana yang tidak jelas. Semua pejuang abadi dari perusahaan semesta virtual tinggal di sini, kata pemimpin kota kekacauan primal, sambil melihat ke bawah. Para pejuang abadi tinggal di istana di Pulau Thunder. Di sisi gunung dari pusat gunung di Pulau Guntur, hiduplah para ksatria semesta. Adapun Tuan Semesta, mereka tinggal di istana di puncak gunung, dan beberapa Tuan Semesta yang perkasa tinggal di sana juga. Luo Feng mengangguk. Dia menyadari bahwa memiliki istana di puncak gunung di Pulau Guntur, berarti berdiri di antara makhluk tertinggi di alam semesta. Sekarang setelah kamu menjadi abadi, saatnya kamu memilih tempat tinggal, kata pemimpin kota kekacauan primal. Meskipun aku belum melihatmu bertarung sejak kamu abadi, dugaanku adalah, bahwa kamu memiliki kekuatan seorang ksatria alam semesta. Pilih tempat di sisi gunung dan bangun istana. Luo Feng bingung, karena diberikan pilihan sisi gunung. Ya, guru, jawab Luo Feng dengan hormat. Setiap ksatria alam semesta memiliki dimensi sendiri, sebagai wilayah mereka, kata pemimpin kota kekacauan primal. Aku akan mengatur dimensi baru untukmu. Luo Feng berkedip karena terkejut. Dia sudah diperlakukan sebagai ksatria alam semesta. Ksatria semesta sudah dianggap sebagai senior dari umat manusia, dan mereka terlibat dengan banyak masalah penting, kata pemimpin kota kekacauan primal, memandang Luo Feng. Ksatria semesta semua dapat berpartisipasi dalam dewan tertinggi umat manusia, tetapi kamu pejuang abadi, istana di Pulau Guntur, dimensi di alam semesta virtual, ini semua diatur oleh alam semesta virtual. Aku bisa membuat keputusan tentang masalah-masalah itu. Namun, kualifikasi untuk bergabung dengan dewan tertinggi, ditentukan oleh seluruh umat manusia. Alam semesta virtual tidak dapat sepenuhnya memutuskan. Aku mengerti, jawab Luo Feng. Dewan tertinggi, dia pernah mendengarnya sebelumnya. Itu adalah dewan yang hanya bisa diikuti oleh makhluk besar yang lebih kuat, atau setara dengan ksatria alam semesta. Banyak masalah besar mengenai ras manusia dibahas dalam dewan. Aku percaya bahwa kamu memiliki kekuatan ksatria alam semesta, tetapi itu tidak cukup, kata pemimpin kota kekacauan primal. Kamu perlu menunjukkan kekuatanmu dan membuktikan bahwa kamu berhak atas status seorang ksatria semesta. Kata-kata kosong tidak akan cukup. Aku mengerti guru, ucap Luo Feng mengangguk. Tanpa catatan pertempuran, tidak ada yang akan diyakinkan. Bagaimanapun, manusia bukanlah bentuk kehidupan yang istimewa. Luo Feng luar biasa ketika dia adalah penguasa sektor, dan karenanya beberapa makhluk besar curiga bahwa Luo Feng mengalahkan para pejuang yang abadi, menggunakan beberapa barang berharga khusus. Namun, itu tidak berarti bahwa Luo Feng bisa mengalahkan ksatria alam semesta. Ksatria semesta dan pejuang abadi berada di dua tingkat yang sama sekali berbeda. Pejuang abadi diibaratkan pejalan kaki, dan makhluk besar masa depan dan mentor makhluk besar generasi berikutnya, tapi ksatria alam semesta adalah elit dari suatu ras.
Adapun Tuan Semesta dan Kesatria Semesta, mereka adalah pilar nyata dari suatu ras. Oke, pemimpin kota kekacauan primal mengangguk. Pilih tempat di sisi gunung. Baik guru. Kemudian Luo Feng terbang keluar dan terjun ke sisi gunung. Pemimpin kota kekacauan primal menyaksikan Luo Feng menyelam. Dia telah menyaksikan adegan ketika Luo Feng menjadi abadi, dan dengan demikian dia percaya bahwa Luo Feng memiliki kekuatan kesatria alam semesta. Dia bahkan percaya ketika Luo Feng mengatakan, dia bisa mengalahkan Kaisar Suchong. Sementara itu di sisi Gunung Pusat. Gunung Pusat adalah puncak yang menjulang tinggi, dan istana-istana yang dibangun di sini, tempat kesatria alam semesta hidup, berdiri berdampingan satu sama lain. Para pelayan dan murid mereka semua tinggal di istana yang sama, yang memiliki diameter puluhan ribu mil atau bahkan lebih. Bangunan-bangunan besar ini hanya meningkatkan keindahan Gunung Pusat yang sangat besar. Luo Feng terbang di atas lereng gunung dan mencari lokasi yang cocok. Luo Feng, tiba-tiba dia mendengar suara berkata. Kemudian Luo Feng menoleh dan melihat bayangan terbang ke arahnya. Itu adalah Ksatria 9 Pedang, dengan jubah hijau dan sisik ungu di kepalanya. Ksatria 9 Pedang, ucap Luo Feng tersenyum. Ksatria 9 Pedang menyapa Luo Feng seperti teman. Dia berpikir dalam hati, meskipun Luo Feng tidak sekuat aku, dia adalah jenius tak tertandingi yang terkenal, dan murid dari pemimpin kota kekacauan primal, kami berada pada status yang sama di alam semesta virtual. Ksatria 9 Pedang tersenyum. Luo Feng, apakah kamu akan melihat gurumu? Tidak, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Aku mencari tempat untuk membangun istanaku. Membangun istana, Ksatria 9 Pedang bingung. Aku kira kamu hanya pejuang abadi, tetapi pejuang yang abadi seharusnya membangun istana, di bagian bawah gunung. Kenapa kamu terbang ke sini? Tanya Ksatria 9 Pedang. Pejuang abadi tidak memenuhi syarat untuk berada di lereng gunung. Adapun para pelayan di istana Ksatria alam semesta, mereka hanya diizinkan berjalan di dalam istana. Pemimpin kota kekacauan primal meminta aku untuk memilih tempat di lereng gunung, untuk membangun istanaku, jawab Luo Feng. 9 Bila Ksatria bingung pada awalnya. Kemudian dia merasa tidak puas. Gagasan itu sangat keterlaluan, semua orang perlu mengikuti aturan. Bahkan orang yang bertanggung jawab atas dunia maya, harus diharapkan untuk menarik makhluk-makhluk besar di bawahnya. Sebelum membuat keputusan seperti itu, membangun istana di lereng gunung adalah hak istimewa para ksatria alam semesta. Bahkan para kaisar yang tak terkalahkan harus membangun istana mereka di dasar gunung. Seharusnya tidak ada pengecualian. Kamu teruskan mencari, kata Ksatria 9 Pedang. Dia mengerutkan kening dan pergi. Luo Feng bergumam, Ksatria 9 Pedang tampaknya kesal. Tapi aku tidak bisa menyalahkannya, karena aku belum membuktikan kekuatan aku. Dapat dimengerti bahwa beberapa ksatria alam semesta tidak nyaman dengan ini. Tapi dia tidak memarahiku, mungkin karena dia tidak berani menyinggung pemimpin kota kekacauan primal. Luo Feng memilih lokasi dan gaya arsitekturnya hari itu. Alam semesta virtual membantu Luo Feng membangun istana. Tapi ada gangguan di antara para ksatria alam semesta, setelah Luo Feng mulai membangun istana di lereng gunung. Kaisar Pedang Sungai, Luo Feng, membangun istana di lereng gunung. Bahkan jika dia menjadi abadi, dia tidak memenuhi syarat untuk membangun istana di lereng gunung, itu keterlaluan. Dia perlu menunjukkan kekuatannya tidak peduli siapa gurunya. Pemimpin kota kekacauan primal, para ksatria alam semesta di lereng gunung berkumpul cukup sering. Itu adalah lingkaran sosial para ksatria alam semesta, dan biasanya, mereka merasa lebih unggul daripada semua pejuang yang abadi. Tapi sekarang, akan ada pejuang abadi yang tinggal di antara mereka. Meskipun mereka tidak berani bersumpah karena pemimpin kota kekacauan primal, mereka semua menyatakan ketidakpuasan mereka ketika mereka berkumpul. Di lereng gunung di Pulau Guntur, air terjun meraung ke arah danau besar di bawahnya. Ada sebuah pulau dengan diameter beberapa mil di danau, dan di sana, 8 makhluk saling mengobrol. Pemimpin kota kekacauan primal adalah pilar umat manusia, karena dia memberikan kontribusi besar kepada kita, tapi itu Kaisar Sungai Pedang Luo Feng, bagaimana dia terkait dengan kontribusi pemimpin kota kekacauan primal? Pemimpin kota kekacauan primal mendapatkan statusnya dengan kekuatannya, pertempurannya, dan kontribusinya. Adapun Luo Feng, dia hanya bakat yang sedang dibudidayakan, dan telah menggunakan sumber daya ras kita. Aku tidak melihat kontribusinya sama sekali, mengapa dia mendapatkan harta sejati, mengapa dia mendapatkan tanda warisan binatang buas.
Bakat hanya menghabiskan sumber daya. Mereka sebenarnya berhutang budi pada ras kita. Adapun kami mendapatkan sumber daya untuk ras kami. Tidak ada kontribusi, dan dia lebih lemah dari kita. Bagaimana dia memenuhi syarat untuk memiliki status seperti kita? Setinggi 25 kaki sedang menggeram karena marah. Dia memiliki lengan besar yang kuat, dan mengenakan baju besi hitam. Palu besi besar bersandar di samping kursinya. Apa yang dikatakan kesatria petir masuk akal. Ya, itu masuk akal. Jangan terlalu banyak bicara, ucap seorang pria tampan dengan 6 pasang sayap berkata. Dia duduk minum sendirian. Bagaimanapun juga, ini diatur oleh pemimpin kota kekacauan primal. Bahkan jika itu adalah pengaturan pemimpin kota kekacauan primal, Luo Feng harus tahu bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk memiliki tempat di sini, kata kesatria petir dengan suara serak. Namun dia membangun istana di lereng gunung. Itu berarti dia yakin dia memenuhi syarat untuk memiliki status yang sama dengan kita. Lihat, Truyan ada di sini. Itu Truyan. Berhenti berbicara, Truyan sangat dekat dengan Luo Feng. Semua ksatria alam semesta mengangkat kepala mereka dan melihat kesatria Truyan terbang ke arah mereka seperti seberkas cahaya. Pulau Guntur berisi banyak makhluk besar. Makhluk di sini membentuk pertemanan berdasarkan tingkatannya yang berbeda-beda. Ksatria semesta biasanya berteman satu sama lain. Kesatria Truyan suka berteman dengan orang lain, dan dengan demikian dia dekat dengan beberapa ksatria alam semesta. Semua ksatria alam semesta cukup ramah. Meskipun mereka tidak puas dengan Luo Feng, mereka tidak akan melampiaskan kemarahan mereka pada kesatria Truyan. Lagi pula, ketulusan Truyan telah memberinya cukup banyak teman ksatria jagat raya dekat, selama bertahun-tahun. Kesatria Truyan mendekati pria tampan dengan 6 pasang sayap dan tertawa. Pandai besi, kamu tampak marah. Ingin berbagi dengan saudaramu. Kesatria sayap berdarah, apa kamu keberatan memberi aku anggurmu? Pria bersayap tersenyum dan menuangkan anggurnya. Kesatria sayap berdarah dan kesatria petir adalah yang paling kuat, di antara 8 kesatria semesta. Aku memang marah, kata kesatria petir. Apakah kamu tahu berita tentang murid kamu Luo Feng? 7 kesatria alam semesta lainnya memandangnya dengan tidak menyenangkan, tetapi kesatria petir melotot kembali, berkata, Truyan akan tahu juga. Tahu apa? Kesatria Truyan bingung. Apakah tentang dia yang menjadi abadi? Itu tidak ada hubungannya denganku, kata kesatria petir. Apakah kamu tahu bahwa pemimpin kota kekacauan primal mengizinkannya membangun istana di lereng gunung, seperti kita para ksatria semesta? Kesatria Truyan tertegun. Kesatria petir melanjutkan, dia hanya abadi. Bagaimana dia memenuhi syarat untuk membangun istana di lereng gunung? Ksatria yang sejati dibuat terdiam. Mungkin pemimpin kota kekacauan primal memiliki pikiran lain dalam pikirannya. Apapun pikiran yang ada dalam pikirannya, dia seharusnya tidak melakukan ini, kata kesatria petir. Bagaimana itu bisa meyakinkan kita tentang kelayakannya? Apakah kamu benar-benar berpikir Luo Feng sekuat kita? Bisakah kamu percaya itu? Kesatria Truyan ragu-ragu untuk menjawab. Pejuang abadi dan ksatria alam semesta berada di 2 tingkat yang sama sekali berbeda. Para ksatria alam semesta memiliki kekuatan suci, ratusan kali lebih banyak daripada pejuang yang abadi, dan bersama dengan kesenjangan besar dalam pemahaman hukum dan kompleksitas teknik. Ksatria alam semesta, secara umum, ribuan kali lebih kuat daripada pejuang yang tidak pernah mati, jika tidak lebih. Bahkan untuk bentuk kehidupan khusus seperti Kaisar Kulit Cermin dan Kaisar Sucong, mereka mengalahkan beberapa ksatria alam semesta biasa dengan teknik bakat mereka. Jika bukan karena teknik bakat, kesenjangan antara pemahaman hukum mereka dan ksatria alam semesta, akan menghancurkan mereka. Kesatria petir menggelengkan kepalanya. Aku tidak cemburu, aku hanya peduli dengan aturan ras kita. Semua orang harus mengikuti aturan. Jika tidak, bagaimana makhluk besar lainnya akan diyakinkan? Ini sudah mengecewakan banyak makhluk besar, tetapi tidak ada yang berani menantang keagungan pemimpin kota kekacauan primal. Karena itu, mereka semua membicarakannya secara diam-diam dan menunggu murid kamu, untuk mempermalukan dirinya sendiri. Jika kamu benar-benar menginginkan yang terbaik untuk murid kamu, tolong katakan padanya untuk menjauh dari gunung, kecuali dia ingin menjadi aib. Selain itu, dia hanya menjadikan dirinya, menjadi musuh banyak ksatria alam semesta. Bukankah itu mendapatkan ujung tongkat pendek? Guntur sangat mudah, tapi apa yang dia katakan masuk akal.
Kesatria sayap berdarah berkata sambil tersenyum, Truyan, kamu perlu memikirkan yang terbaik untuk muridmu. Kesatria Truyan juga kesal. Sementara itu, di alun-alun terbuka dunia kemuliaan, Luo Feng sedang mengobrol dengan Kaisar Seribu Hujan ketika seseorang mendarat di sampingnya. Luo Feng mendongak dan terkejut. Kenapa kamu datang, Guru? Aku mengirimi kamu email untuk mengatakan bahwa jika kamu menginginkan sesuatu, kamu bisa pergi ke dunia maya dan bertanya kepada aku, dan aku akan segera ke sana. Kaisar Seribu Hujan, aku perlu bicara dengan Luo Feng sekarang, kata Kesatria Truyan. Kemudian Kaisar Seribu Hujan langsung pergi. Kaisar Truyan menyegel ruang di sekitarnya, menatap Luo Feng, dan berkata, aku memang menerima emailmu, tetapi beberapa teman aku di Pulau Guntur menyeretku ke dalam percakapan mereka. Teman-teman, Luo Feng berkedip, semua karena kamu. Kesatria Truyan menggelengkan kepalanya. Rupanya, membangun istana di lereng gunung Pulau Guntur telah mengecewakan beberapa ksatria alam semesta. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Apakah mereka benar-benar harus begitu picik? Disitulah kamu salah. Kesatria Truyan mengerutkan kening. Mereka memiliki kehidupan kekal, dan keluarga mereka semua telah meninggal. Mereka telah berlatih untuk selamanya, dan itulah cara mereka mendapatkan status mereka saat ini. Status dan kehormatan mereka mungkin terlihat tidak berharga, tetapi mereka sangat menghargainya. Luo Feng tercengang. Status, kehormatan, bisik Yan ksatria sejati. Aku terjebak di tingkat kaisar yang tak terkalahkan untuk selamanya, dan aku hanya bisa bersembunyi. Hanya setelah menjadi seorang ksatria alam semesta aku mendapatkan status tinggi dan kehormatan luar biasa, dan hanya setelah itu aku menjadi terkenal lagi. Status dan kemuliaan mereka diperoleh dari kekuatan dan kontribusi mereka untuk ras kita. Kesatria Truyan menghela nafas. Menurutmu apa lagi yang mereka pedulikan selain dari status dan kehormatan mereka? Luo Feng sekarang mengerti sepenuhnya. Dia telah berkeliaran di alam semesta selama 50.000 tahun, tetapi dia telah mengamati yang lemah. Dia hanya melihat beberapa ksatria alam semesta, dan karenanya, dia tidak menyadari bahwa ksatria alam semesta juga makhluk hidup, hanya makhluk hidup dengan kekuatan besar. Mereka didedikasikan untuk sesuatu yang mereka yakini. Tanpa keluarga, mereka peduli tentang ras, status, dan kehormatan mereka di atas segalanya. Mereka bisa mati demi ras mereka sendiri, mereka bisa mati demi kehormatan mereka sendiri. Aku sekarang mengerti, kata Luo Feng. Tidak heran begitu banyak makhluk besar kecewa dengan ini. Jika aku seorang ksatria alam semesta, aku juga akan marah jika bakat abadi tiba-tiba mendapatkan tingkat kemuliaan yang sama dengan aku. Kamu masih muda, dan kamu selalu di pusat, kata Kesatria Truyan. Itu normal bagimu untuk tidak menyadarinya. Luo Feng mengangguk. Iya benar, status dan kemuliaan sangat penting bagi makhluk hebat. Jika seseorang menjadi abadi, menjadi ksatria alam semesta, dan mati tanpa diketahui, itu akan membosankan. Cara yang paling menarik adalah bertarung demi kehormatan, dan untuk kemuliaan. Aku tahu itu. Luo Feng tersenyum. Aku akan membuktikan kepada para ksatria alam semesta bahwa aku seorang yang berkualifikasi. Aku hanya perlu mengalahkan seorang ksatria alam semesta. Kalahkan seorang ksatria semesta. Kesatria Truyan terkejut. Dia belum pernah menyaksikan adegan ketika Luo Feng menjadi abadi, jadi bahkan jika dia memiliki keyakinan pada Luo Feng, dia tidak bisa membayangkan manusia abadi mengalahkan seorang ksatria alam semesta. Bahkan Kaisar Kulit Cermin hanya bisa menggertak ksatria alam semesta, yang paling biasa-biasa saja, dan dia hampir dibunuh oleh Kesatria Truyan. Kaisar Kulit Cermin adalah bentuk kehidupan yang unik dengan tingkat gen kehidupan 2000 kali. Ada celah besar antara pejuang abadi dan ksatria alam semesta. Kamu tidak percaya padaku? Luo Feng tertawa, hanya melihat. Sementara itu di sisi lain alun-alun terbuka. Lihat, Kaisar Cermin Kulit. Ada Kaisar Sungai Pedang. Kaisar Kulit Cermin duduk bersama makhluk-makhluk hebat, dari aliansi teritorial utara. Dia memandang Luo Feng dan Kesatria Truyan dari jauh. Dia membenci keduanya. Dia memang lebih kuat. Kaisar Kulit Cermin mencibir. Tampaknya Kaisar Sungai Pedang ini menjadi abadi. Sudah 80.000 tahun. Dia memiliki pemahaman hukum yang mendalam sebelum menjadi abadi, namun dia masih memilih untuk menunggu lebih dari 80.000 tahun. Jadi sabar, aku sudah menunggu selama 80.000 tahun, Kaisar Kulit Cermin mengepalkan giginya. Dia tidak yakin apakah dia bisa menyaingi Kesatria Truyan atau tidak.
Namun, dia yakin bahwa dia bisa mengalahkan Kaisar Pedang Sungai yang terkenal. Aku pejuang abadi dan kamu juga abadi, kata Kaisar Kulit Cermin. Itu tidak menggertak, jika aku melawanmu sendiri. Lagi pula, kamu adalah talenta tiada taraf di alam semesta. Kaisar Kulit Cermin menyeringai dan menunjukkan taringnya. Luo Feng dan Kesatria Truyan berdiri jauh sementara Kesatria Truyan berdiri dan menghilang. Kaisar Kulit Cermin mendekati pewaris aliansi Hong. Kaisar Kulit Cermin akan datang, kata seseorang. Kaisar Kulit Cermin sedang berjalan ke arah kita. Semua 1000 ahli waris di aliansi Hong berbalik, termasuk Luo Feng. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.